Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali hadir untuk ngaji bareng bersama-sama mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian yang kemarin. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa suratu Yasin qalbul Qur'an. Surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Qur'an. Jadi inti atau jantungnya Quran itu adalah surat Yasin. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat suka terhadap Yasin karena memang di dalamnya mengajarkan bagaimana kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, juga menjelaskan tentang sifat-sifat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya tercermin di dalam surat Yasin. Ini menjadikan kita akan semakin lebih kenal lagi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di Quran itu ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang dahulu Yahudi Nasrani itu kenal dengan Nabi Muhammad. Tentu kenal sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda Rasulullah dilahirkan. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwa orang Yahudi, orang Nasrani yang membaca kitab Zabur, Taurat dan Injil itu mengetahui, kenal dengan Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Ini saking detail, saking kenalnya beliau dengan baginda Rasulullah SAW. Makanya kita diajak untuk bagaimana kenal dengan baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian surat Yasin sekarang di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 ini kita diajak oleh Al-Quranul Karim membuat satu sejarah hidup. Sejarah hidup yang baik yang dikenang oleh banyak orang, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan kalian
al-mauta dari kematian. Dulunya kita mati, kemudian kita dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dimatikan lagi oleh Allah dan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah proses yang memang sudah sunnatullahnya begitu. Kita dari kematian, kemudian ditiupkan ruh ke dalam jasad kita, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang, yang nanti kita tidak tahu kapan ajal kita, akhir dari kontrak hidup kita. Kemudian nanti dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangkit hidup yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada kita, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang perjalanan hidup kita ini dari mati, hidup, kemudian mati lagi dan hidup lagi, itu semuanya tercatat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat fi lauhil mahfuz, di catatan lauhul mahfuz, ma qaddamu fi hayatihim khairan wa syarran. Baik itu catatan yang adalah ketaatan kepada Allah maupun catatan yang berupa dosa atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tercatat dengan rapi oleh Allah. Jadi ayat ini sebetulnya mengajarkan kepada kita, Allah saja mencatat perilaku hidup kita. Maka seyogyanya kita ini bisa membuat catatan hidup kita, atau dalam bahasanya adalah biografi kita. Jadi biografi hidup ini menjadi penting. Nyatanya Allah pun membuat biografi kita, dicatat dengan rapi dalam lauhul mahfuz. Tidak ada satupun langkah kita, tidak ada satupun kalimat yang kita ucapkan yang tidak tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat raqib dan atid. Jadi tercatat dengan rapi. Makanya kalau bisa, ini spirit dari Al-Quran, kalau bisa kita hidup ini punya autobiografi. Kita mulai dari lahirnya di mana, kemudian kita ini sekolah di mana, riwayat hidup kita kecil, riwayat hidup kita sekolah, kemudian sampai kita dewasa seperti sekarang ini, apa yang kita perbuat. Itu sejatinya yang bagus itu kita catat, kita buat autobiografi. Apa tujuannya? Di antara tujuannya adalah untuk mengevaluasi hidup kita. Kita ini sudah sampai pencapaiannya seperti apa? Apakah cita-cita yang sejak kecil ketika ditanya ibu guru kita, bapak guru kita, Mas, Mbak, cita-citanya apa? Apakah cita-cita yang dulu kita pernah ucapkan ini sudah terrealisir? Nah, itu bisa tercatat dalam memori atau diare hidup kita. Itu lewat catatan-catatan biografi. Jadi sekali lagi, catatan biografi ini penting sekali. Apalagi kita nanti misalnya setelah kita berkeluarga, punya anak, punya putra, punya keturunan, itu bisa membaca perjalanan hidup orang tuanya. Oh, ternyata orang tuaku ini orangnya adalah suka belajar, suka menggali ilmu, orangnya pantang menyerah, orangnya macam-macam. Karena apa? Mereka membaca autobiografi kita, membaca sejarah kita. Nah, ini yang kurang diminati oleh kita, yang kurang dilakukan oleh kita adalah menulis sejarah hidup kita sendiri.
Kenapa kita disuruh menulis riwayat hidup kita sendiri? Sebab kalau sejarah itu dicatat, ditulis oleh orang lain, ini maka pasti versinya berbeda. Orang lain itu mencatat sejarah seseorang, itu pasti dari kacamata pandang mereka, yang tentu itu bisa benar, bisa salah. Dan kacamata pandang orang lain itu pasti akan sangat berbeda dengan apa yang menjadi kepribadian kita. Ini makanya kita tadi didorong oleh Quran. Jadi Quran bukan hanya sekedar kita baca, tetapi Quran memberikan spirit, Quran memberikan motivasi agar dalam cara hidup kita ini senantiasa tercatat progresnya dalam hidup kita ini sudah punya pencapaian seperti apa. Minimal sejarah yang sudah kita lakukan itu kita tulis. Untungnya kita di dalam dokumen-dokumen resmi itu ada misalnya akta kelahiran. Itu sudah lumayan lah. Kita lahir di mana, tanggal berapa, harinya apa. Itu sudah mencangkup dari sejarah kita. Tapi sebetulnya yang dikehendaki oleh Quran adalah naktubu ma qaddamu wa azaruhum. Kami, kata Allah, mencatat qaddamu, setiap langkah kaki kita. Jadi setiap langkah kaki kita pun dicatat oleh Allah, wa asaruhum, dan bekas-bekasnya. Nah, bekas-bekas itu yang dimaksud adalah tinggalan-tinggalan kita. Kita kalau dalam bahasa hadis, di antara tinggalan kita adalah bekas langkah kaki kita dari rumah menuju masjid untuk sholat, bekas langkah kaki kita dari rumah ke masjid untuk ngaji. Itu adalah asaruhum, bekas-bekas mereka yang dicatat oleh Allah. Tapi lebih daripada itu juga yang dimaksud dengan naktubu ma qaddamu wa asaruhum adalah apa yang kita tinggalkan menjadi heritage kita, menjadi tinggalan kita untuk peradaban umat manusia ini. Apakah kita ini hanya meninggal kemudian meninggalkan warisan hutang saja, meninggalkan warisan nama jelek saja, atau kita meninggalkan nama baik, meninggalkan warisan kebaikan yang menjadi kebanggaan peradaban? Nah, ini yang menjadi PR bagi kita. Misalnya Al-Imam Al-Ghazali, itu heritage-nya, tinggalannya beliau itu ilmu, yang beliau ratusan tahun sudah meninggal dunia, tetapi tulisan karyanya itu masih dibaca ribuan bahkan jutaan orang. Itu namanya naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Imam Nawawi, karyanya meskipun beliau sudah ratusan tahun meninggal dunia, yang diantaranya adalah misalnya kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Al-Azkarun Nawawiyah, itu pun dibaca ribuan bahkan jutaan orang. Beliau sudah meninggal dunia, tetapi seolah-olah beliau masih bisa mengajarkan kita, masih bisa membimbing kita, masih bisa menyampaikan hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW. Nah, kita yang hidup di era modern ini, yang sejatinya fasilitas untuk mencatat sejarah kita itu banyak sekali. Kita di Facebook bisa mencatat sejarah kita. Misal, teman-teman sekalian sekarang ngaji, itu bisa disejarahkan lewat Facebook kita. Sambil menyejarahkan apa yang sudah kita lakukan, itu juga bagian dari dakwah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya kajian sore ini
tentang bagaimana pentingnya membuat sejarah. Kita tulis dalam Facebook. Itu sebetulnya yang dikehendaki Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Yang itu kadang-kadang kita tidak lakukan. Padahal tadi Allah mencatatnya bukan per hari, tapi setiap langkah kaki kita, gerak kaki kita itu dicatat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Yang di bulan suci Ramadan kalau kita membaca sejarah, sekali lagi ini masalah sejarah yang sangat penting dan juga kita penting membuat sejarah. Kalau kita membaca sejarah di bulan suci Ramadan itu kaum muslimin dari mulai zaman sahabat Rasulullah SAW itu Ramadan dibuat menjadi hal yang sangat produktif dalam kehidupannya. Misal, produktifnya Ramadan di zaman Rasulullah dan para sahabat, itu beliau banyak menghadapi peperangan dengan musuh-musuh Islam. Ini kan artinya produktif. Membuat satu sejarah menghadapi musuh yang musuh menyerang kaum muslimin. Makanya kemudian sejarah bagaimana kaum muslimin menghadapi musuh itu digambarkan dalam perang yang sangat heroik. Misalnya itu kaum muslimin yang jumlahnya 300 menghadapi musuh yang jumlahnya 1000. Dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Tapi meskipun dalam keadaan berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi mereka punya semangat yang lebih di tempat di dalam bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah diberikan kemenangan yang gemilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman sahabat, produktifnya hidup di bulan suci Ramadan adalah dengan cara melakukan berbagai macam peperangan, menghadapi musuh-musuh yang kadang musuh itu di luar logika kita sebagai manusia. Bagaimana enggak di luar logika? 300 dibandingkan dengan 1000. Artinya apa? Satu orang musuh menghadapi 3 orang. Satu orang menghadapi 3 musuh. Ini gambarannya sungguh di luar logika hitung-hitungan dalam peperangan. Dan juga di kalangan para tabi'in, ulama-ulama setelah para sahabat ini, beliau di bulan suci Ramadan itu sangat-sangat produktif. Banyak ulama yang kemudian di bulan suci Ramadan ini banyak menghasilkan karya-karya, banyak menghasilkan tulisan-tulisan, banyak menghasilkan sejarah-sejarah yang luar biasa. Makanya saking ikhlasnya beliau mengarang kitab, bahkan ditulis di bulan suci Ramadan, ditulis dalam keadaan berpuasa, maka karya-karya beliau para ulama ini spektakuler. Bahkan orangnya sudah meninggal ratusan tahun pun masih dibaca oleh kita, dibaca oleh jutaan manusia. Nah, ini yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kita di bulan suci Ramadan ini diberikan motivasi, ayo kita buat sejarah, minimal nulis, melatih diri untuk menulis. Apalagi teman-teman yang kuliah mungkin pas lagi menulis tugas akhir atau skripsi. Ini momentum Ramadan sebetulnya adalah momentum yang sangat tepat. Gunakan Ramadan ini menyelesaikan tugas akhir. Mungkin bisa sepekan, 2 pekan, atau 1 Ramadan kita selesaikan tugas akhir. Ini hebat. Kalau panjenengan bisa menyelesaikan tugas akhir di bulan suci Ramadan,
bukan hanya cepat untuk lulusnya, tetapi juga insya Allah tulisan panjenengan ini bukan hanya dibaca oleh panjenengan sendiri dan dosen pembimbing, tapi insya Allah banyak orang yang akan membaca karya kalian. Banyak orang yang akan membaca karya kita. Sebab apa? Biasanya kita menulis skripsi, tesis atau disertasi itu paling banter itu yang baca kita sendiri dan dosen pembimbing kita. Setelah jadi itu skripsi, setelah jadi itu disertasi, itu jarang sekali orang yang membaca karya kita. Kenapa? Karena berkahnya berkurang, kurang barokahnya. Barokahnya kurang itu diantaranya misalnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul itu kalau mengajarkan kepada para sahabat dan tentu mengajarkan kepada kita, itu kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtab, kata baginda Rasul. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka akan terpotong berkahnya. Skripsi kita, tulisan kita ini kadang luput dari bismillah ketika kita memulai menulis. Dan menutup tulisan kita lupa menutupnya dengan kalimat hamdalah. Nah, itu adalah kunci keberkahan. Makanya supaya kita berkah, awali tulisan tugas akhir kita atau tugas apapun di kuliah kita itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Syukur-syukur tadi tulisan kita, tugas akhir kita ditulis di bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan kita khususkan menulis tugas akhir kita, atau kita mempunyai azam keinginan menulis sebuah karya buku yang kita khatamkan, yang kita selesaikan di bulan suci Ramadan. Hebat. Insya Allah itu bukan hanya dibaca oleh kita yang mengarang dan juga orang yang mentaskhih dari tulisan kita, tetapi insya Allah tulisan kita pun akan dibaca oleh banyak orang. Nah, termasuk tadi minimalnya kita buat status kita di Facebook, status kita di WA, status kita di Instagram. Buatlah sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Allah, wa naktubu ma qaddamu wa asaruhu. Allah saja mencatat apa yang kita perbuat. Maka hendaknya kita lagi ngaji, bikin status, materinya apa, dijadikan sebagai sarana dakwah untuk orang lain. Kita tulis materinya di Facebook, di Instagram, di WA, sehingga apa? Orang yang membaca status kita itu mendapatkan barokah ilmunya yang panjenengan share, yang panjenengan catat. Jadi ilmu bukan hanya panjenengan saja yang mendengar, yang menikmati, yang merasakan, yang meresapi, tetapi orang lain pun yang tidak berada di majelis ilmu, insya Allah mendapatkan keberkahan yang sama. Nah, ini cara Allah di dalam mendidik kita, memaksa kita bahwasanya sejarah itu penting. Bahkan pendiri bangsa kita, Insinyur Soekarno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu begitu sangat penting. Saking pentingnya sejarah, Al-Quran ini di antara isinya itu hampir sepertiga sejarah. Kalau panjenengan baca satu surat terpanjang, namanya surat Al-Baqarah. Itu surat Al-Baqarah hampir separuh lebih isinya adalah menceritakan sejarah tentang kaum Bani Israil. Jadi sejarah itu begitu pentingnya. Kadang orang belajar sejarah, ngapain belajar masa lalu, ngapain belajar sejarah yang sudah terjadi. Kita belajar yang masa depan.
Kita belajar ya sesuatu yang kemungkinan akan terjadi. Ini salah besar. Ketika kita naik kendaraan saja, jangan hanya melihat ke depan, tapi sesekali melihat ke belakang. Karena kalau kita tidak melihat ke belakang sama sekali, pasti kita akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Kita mau belok kiri, goro-goro tidak melihat ke belakang, ada kendaraan dari belakang langsung menabrak. Kenapa? Karena kita tidak melihat sejarah. Jadi sekali lagi, sejarah ini adalah hal yang penting dan didorong oleh Allah untuk bagaimana supaya kita membuat biografi kita masing-masing. Jadi jangan menunggu kita jadi orang hebat kemudian dicatat biografinya oleh orang lain. Orang lain yang mencatat biografi kita itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya itu sesuai dengan apa yang menjadi fakta sejarah yang kita lakukan. Makanya sejarah harus ditulis oleh pelakunya sendiri. Insya Allah itu adalah sejarah yang orisinal, sejarah yang memang 100%, karena itu yang menulis adalah diri kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Allah memerintahkan kepada kita, karena dalam ayatnya wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu yang tercatat oleh malaikat, yang di kanan kiri kita ada malaikat raqib dan malaikat atid. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma talfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah apa yang kita ucapkan, meskipun ucapan itu remeh, ngajak pergi teman, ngajak makan teman, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, catatan itu ahsaynahu fi imamin mubin, akan disimpan rapi di satu tempat, yang tempat itu tidak bisa dilihat oleh orang, dicuri oleh orang, dirubah oleh orang. Itu catatan dalam Lauhul Mahfuz yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi imam mubin itu adalah catatan yang dijaga oleh Allah, tidak bisa dicuri, tidak bisa dirubah, tidak bisa diapa-apakan. Artinya apa? Nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa adanya. Kita ngomong jorok ya, nanti akan ada catatan ucapan jorok. Kita membuli juga ada catatan kalimat bulian. Kita menzolimi juga akan ada catatan penzoliman. Makanya ayat ini menjadikan kita lebih hati-hati, karena catatan Allah akan disimpan di dalam satu tempat, fi imamin mubin, kitaban baina wal lauhul mahfuz. Yang dimaksud adalah catatan yang berada di lauhul mahfuz. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang di dalam ayat yang ke-12 tentang Allah Subhanahu wa taala mendorong kita, memerintahkan kita untuk senantiasa membaca sejarah dan menulis sejarah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama di dalam menulis sejarah-sejarah, termasuk di dalam Al-Qur'anul Karim, itu hampir sepertiga Al-Quran itu adalah sejarah. Misalnya sejarah bagaimana ketika orang-orang Bani Israel ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan satu penggalan cerita bagaimana caranya kaum Bani Israel ini untuk bisa menjaga kemerdekaannya, supaya tidak kembali dijajah oleh orang lain.
Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebetulnya penggalan sejarah ini menjadi pelajaran bagi kita. Misalnya, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dkhulul bab sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ketika kaum Bani Israel ini dibebaskan dari cengkraman Fir'aun, kemudian diberikan satu tempat atau diberikan satu wilayah, maka disuruh oleh Allah untuk menetapi wilayah yang sudah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah, dan ketika kami katakan udkhulna, masuklah ke dalam wilayah yang sudah kami merdekakan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum. Perintahnya Allah untuk menjaga tempat yang sudah dimerdekakan itu dengan bahasa fakulu minha. Maka makanlah minha dari tempat yang sudah kami merdekakan itu. Ini sebetulnya maknanya dalam. Orang yang pengen menjaga kemerdekaan wilayahnya itu harus fakulu minha, makan dari tempat yang dia tinggali. Artinya apa? Dia harus bercocok tanam di situ. Dia harus mandiri dalam hal makannya. Jangan kemudian sudah dikasih wilayah, tetapi ketika dalam hal dasar, kebutuhan dasar kita di dalam hidup itu kemudian disuplai oleh orang lain, diimpor dari bangsa lain. Maka ketika kita dalam kebutuhan dasar saja, makan misalnya beras impor, kedelai impor, bawang merah impor, bahkan garam impor. Kebutuhan-kebutuhan hidup manusia kalau tidak disiapkan di bumi yang sudah dimerdekakan, maka pasti akan tergantung kepada bangsa lain, tergantung orang lain. Dan kalau suatu bangsa tidak bisa mandiri di dalam masalah urusan pangan, pasti akan mudah sekali untuk dijajah. Ini sejarah yang disampaikan Quran, tetapi pun menjadi pelajaran bagi kita, dan ini menjadi teori sosial kita. Siapapun bangsa, siapapun negara manapun yang tidak bisa mandiri secara ekonomi, tidak bisa mandiri di dalam memenuhi kebutuhan basic need-nya, kebutuhan dasarnya, maka dia pasti akan disetir oleh bangsa lain, pasti akan dimainkan oleh bangsa lain, bahkan mungkin sedikit demi sedikit sumber daya alamnya kemudian dikuasai oleh bangsa lain. Nah, ini sejarah. Sekali lagi kalau kita tidak mengambil sejarah termasuk dalam Quran, padahal sejarah Quran itu sebetulnya teori-teori sosial yang luar biasa. Jadi seperti tadi, Allah hanya menceritakan tentang ketika kaum Bani Israel dimerdekakan oleh Allah. Setelah dimerdekakan, kata Allah, wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum. Makanlah dari tempat yang sudah dimerdekakan. Haitsu syi'tum, bebas semau kalian. Jadi bahasa haitsu syi'tum ini juga kata kunci dari Allah. Kita bisa bebas makan kalau kita ini nanam sendiri, dari hasil bumi sendiri, dari jerih payah kita sendiri. Gak mungkin kita kalau impor terus dibahasakan sebagai haitsu syi'tum. Bahkan rogodan itu dengan nikmat. Bagaimana kita bisa makan dengan nikmat? Uang misalnya beras saja harganya kemudian menjadi melambung, apa-apa mahal. Ini kita nggak bisa menikmati
apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi Quran ini sejatinya tadi menyampaikan sejarah masa lalu, tapi sebetulnya ini adalah teori-teori sosial yang menjadi rumus di dalam kita membangun sebuah negara yang berdaulat, negara yang mandiri, negara yang merdeka. Nah, kalau kita mengukur dari sejarah ini saja, ini rasanya kita belum bisa mengatakan sepenuhnya negara kita ini sudah merdeka. Padahal kita diberikan oleh Allah satu wilayah bumi yang digambarkan sebagai surga, yang apa-apa di sini itu ada. Bahkan tongkat dilempar pun bisa jadi tanaman. Tongkat kita biarkan bisa menjadi tumbuhan yang menjadi sumber makan kita. Apalagi kalau dikelola dengan baik. Artinya apa? Ketika kita belum bisa makan dari tempat yang kita tinggali, masih impor, itu berarti masih ada kesalahan di dalam kita mengelola bangsa kita. Dan ini adalah PR-nya kita, lebih-lebih PR-nya panjenengan sebagai generasi muda. Jangan sampai kemudian ini terus-menerus berlanjut. Yang Allah sudah ingatkan kepada kaum Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, kalau pengen merdeka terus, kalau pengen tidak terjajah, syaratnya adalah fakulu minha, makan dari tempatnya kalian sendiri. Artinya apa? Makan ini kita harus mandiri. Kita kelola sendiri, kita tanam sendiri, jangan apa-apa impor. Kalau kita impor, ini kalau dalam bahasanya Quran, ini sebetulnya sudah alarm, sudah lampu kuning, bahkan mungkin bisa lampu merah terhadap peradaban bangsa kita. Karena apa? Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, maka kita akan terjajah sebagaimana terjajahnya kaum Bani Israel. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang mengingatkan kepada kita tentang arti pentingnya sejarah. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengambil pelajaran sejarah dari orang-orang sebelum kita, sejarah-sejarah masa lalu, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la